Halo, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Selamat datang di Andri Sabit Channel, My Quality Time with Jesus. Sebelum saya sharing firman Tuhan pagi ini, sekedar reminder bahwa tujuan YouTube channel ini adalah untuk memberkati, menguatkan iman orang percaya dan menjangkau jiwa-jiwa. Silakan di-share di grup-grup WhatsApp atau di komunitas-komunitas rohani dimanapun kita aktif bermedsos, agar banyak orang yang diberkati. Firman Tuhan yang akan saya sharing pagi ini adalah pentingnya kita berhati-hati dengan lidah kita. It is important for us to be careful with our tongue. Ya, it is important for us to be careful with our tongue. Pentingnya kita berhati-hati dengan lidah kita. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup mati dikuasai lidah. Ya, meski ayat itu bicara tentang ucapan dan berlaku bagi setiap manusia, tapi ternyata lidah memang juga berguna sebagai alat bertahan hidup. Loh, nggak bisa? Ya, lidah juga berfungsi untuk membedakan mana makanan yang berbahaya dan mana yang aman untuk kita makan. Bagi hewan-hewan yang tentu tidak bisa mengolah makanan seperti kita, fungsi lidah itu makin penting bagi manusia. Bisakah Anda membayangkan andai lidah kita tidak bisa membedakan rasa sehingga kita lalu asal makan tanpa punya cita rasa? Bukan hanya kita kehilangan salah satu cara merasakan kenikmatan, tapi kesehatan kita juga pasti akan terkena dampaknya. Kita tidak tahu jika makanan kita terlalu banyak garam, terlalu banyak gula, terlalu pedas, ya, dan lain sebagainya. Sehingga tubuh dan organ pencernaan kita akan jadi korban. Lidah dan organ-organ pencernaan sangat penting agar kita bisa mencerna dan mengonsumsi yang baik dari makanan kita. Menariknya, dalam bahasa Inggris, kata bahasa Inggris apa itu katanya? Ruminate, yang berarti mencerna atau lebih tepatnya memamah, punya makna yang sama dengan merenungkan, meditate ya. Ini sebabnya firman Tuhan sendiri sering disebut sebagai makanan rohani. Ya, penting kita harus makanan-makanan rohani. Paulus dan penulis kitab Ibrani bahkan memakai istilah makanan yang keras untuk menggambarkan ajaran firman Tuhan yang bisa membangun iman untuk menjadi lebih kuat dan lebih dewasa. 1 Korintus 3 ayat 2, ya, untuk mencerna pengajaran firman yang seperti ini kita harus punya indera yang terlatih. Kalau kita baca di Ibrani 5 ayat 14, sehingga kita bisa mencerna firman itu dengan baik.
Mencerna bukanlah menelan begitu saja. Mencerna dibutuhkan proses saat membaca Alkitab atau mendengarkan renungan, mendengarkan khotbah. Penting untuk kita mencernanya. Tidak hanya mendengar saja, tapi mau menyelidiki, merenungkan, membandingkan ayat satu dengan ayat yang lain yang berhubungan dengan renungan tadi. Dengan demikian kita akan lebih memahami kebenaran firman itu secara utuh. Kita juga akan bisa memilah manakah kebenaran yang berdasarkan firman, mana yang penafsiran, mana yang hanya opini, bahkan mana yang menyesatkan. Hal seperti ini butuh indera yang terlatih. Kita perlu belajar dan kita perlu banyak bertanya kepada mereka yang berkompeten. Dan tentu saja kita harus banyak berdoa. Mari biasakan ini mulai dari sekarang. Anda pasti bisa, karena Anda luar biasa. Indonesia diproteksi Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.